Kata Ibnu Hisham dalam sirahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada unta, mengarahkan di mana dia kemudian berhenti, karena disitulah nanti akan dibangun Masjid Nabawi. Jadi unta ini diarahkan oleh Allah. Rupanya unta itu kemudian berhenti di sebuah lahan milik dua anak yatim, namanya Sahal yang satu, yang kedua Suhail. Sebenarnya Sahal dan Suhail ini tujuannya itu ingin berbuat baik, mewakafkan saja tanah itu, tetapi Nabi SAW tidak mau, karena dia orang yatim, anak yatim. Kata Rasul, saya beli. Maka tanah itu dibeli, tanah Bani Najjar itu. Tapi di sini ikhwatu fiddin, yang ingin saya faedahnya adalah bagaimana unta itu tidak berakal, tetapi unta diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia nurut apa yang dikehendaki Allah. Kata Allah jalan-jalan, kata Allah diam-diam. Kalau unta saja dapat hidayah, apalagi Nabi SAW. Makanya kalau seandainya unta yang tidak berakal saja mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dia suruh jalan berjalan, suruh berhenti berhenti. Kalau seandainya kita diperintahkan Allah lakukan malah tidak, jauhi malah kemudian dilanggar, berarti kita ini tidak lebih baik daripada unta itu. Ya kan? Ini unta dapat hidayah, mau dia. Sami'na wa ata'na, apa yang diperintahkan Allah laksanakan. Kata Allah berhenti, berhenti dia. Tapi banyak di antara manusia yang tidak lebih baik daripada unta. Ketika Allah memerintahkan sebuah perintah, malah kemudian dilanggar. Ketika Allah melarang sebuah larangan, malah dikerjakan. Lah itulah manusia. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita berusaha untuk mentaati apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Karena begini, di zaman sekarang ikhwatu fiddin, banyak orang yang mulai menentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak paham, karena kebanyakan orang-orang yang menentang itu mereka mengaku muslim. Kalau seandainya mereka kafir, lakum dinukum waliyadin. Ini masalahnya, yang menentang Islam itu justru orang muslim. Ya. Entah karena mungkin sekarang dunia YouTube itu sudah sembarang orang bisa merekam dan bisa mengupload, sehingga seenaknya orang bicara di YouTube dan dia tidak pernah takut kepada Allah Azza wa Jalla, apakah ucapannya itu menghina Al-Quran atau Sunnah atau tidak. Bahkan terkadang yang bicara itu bukan orang-orang biasa, kadang ada titelnya juga, ada doktornya, ada profesornya kadang-kadang. Lah dari situ ikhwatu fiddin, Islam itu sebenarnya agama yang mudah. Sami'na wa ata'na, sudah jelas itu. Kenapa kemudian ingin seperti Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar kemudian bermaksiat?